Menghitung waktu kerja efektif sales. Outline. A. Menentukan langkah perhitungan waktu kerja efektif sales. B. Mengaitkan waktu efektif ke kapasitas omset dan target aktivitas. Tujuan. Mengetahui berapa jam per hari atau minggu yang benar-benar digunakan untuk aktivitas penjualan bernilai, selling time. Membuat kaitan waktu efektif ke kapasitas omset dan target aktivitas. A. Menentukan langkah perhitungan waktu kerja efektif sales. Tentukan jam kerja formal. Identifikasi aktivitas non-selling, wajib. Hitung waktu non-selling harian. Hitung waktu kerja efektif, selling time. Konversi ke persentase efektivitas. Hitung waktu kerja efektif bulanan. Turunkan ke kapasitas aktivitas. Validasi dengan realita lapangan. Identifikasi peluang peningkatan efektivitas. 1. Tentukan jam kerja formal. Mulai dari jam kerja resmi perusahaan. Contoh, jam kerja 8 jam per hari. Hari kerja 5 jam per minggu. Jadi 40 jam per minggu. 2. Identifikasi aktivitas non-selling. Wajib. Sales tidak 100% menjual. Identifikasi aktivitas yang tidak langsung menghasilkan penjualan. Contoh aktivitas non-selling. Meeting internal, administrasi dan laporan, input CRM, koordinasi operasional, training internal, waktu tunggu dan perjalanan. 3. Hitung waktu non-selling harian. Buat estimasi realistis, rata-rata. Contoh per hari, meeting internal, 1 jam, administrasi dan laporan, 1 jam, koordinasi dan follow-up internal, 0,5 jam, perjalanan atau idle time, 0,5 jam. Total non-selling, 3 jam per hari. 4. Hitung waktu kerja efektif, selling time. Rumus utama. Waktu kerja efektif sama dengan jam kerja total kurangi waktu non-selling. Contoh, 8 jam kurangi 3 jam, sama dengan 5 jam per hari. 5. Konversi ke persentase efektivitas. Untuk memudahkan perencanaan. Rumus, efektivitas sama dengan waktu efektif dibagi jam kerja total kali 100%. Contoh, 5 dibagi 8 kali 100% sama dengan 62,5%. Benchmark umum B2B sales, 50-65% sama dengan realistis. 70% sama dengan sangat efisien. Kurang dari 50% sama dengan indikasi masalah. 6. Hitung waktu kerja efektif bulanan. Gunakan hari kerja aktual. Contoh, 22 hari kerja per bulan, 5 jam per hari, jadi 110 jam selling time per bulan, per sales. 7. Turunkan ke kapasitas aktivitas. Ubah jam efektif menjadi aktivitas nyata. Contoh, 1 call atau follow-up 15 menit, 1 meeting online 60 menit, 1 meeting offline 120 menit. Dengan 5 jam per hari, sales dapat 2 meeting online 2 jam, 6 call atau follow-up 1,5 jam, sisa buffer dan persiapan 1,5 jam. 8. Validasi dengan realita lapangan. Bandingkan dengan data aktual, log aktivitas sales, kalender meeting, CRM activity tracking. Jika realisasi kurang dari perhitungan, ada inefisiensi proses. 9. Identifikasi peluang peningkatan efektivitas. Jika waktu efektif rendah, perbaikan bukan menambah jam kerja. Solusi umum, sales admin untuk kurangi administrasi, template proposal dan email, CRM otomatis, jadwal meeting terblok, time blocking. Contoh ringkas, jam kerja, 8 jam, non-selling, 3 jam, waktu efektif, 5 jam, 62,5%. Selling time bulanan, 110 jam. Kesimpulan, waktu kerja efektif sales dihitung dengan jam kerja formal, dikurangi aktivitas non-selling, divalidasi dengan kondisi lapangan. Angka ini menjadi fondasi semua perhitungan kapasitas sales dan target omset. B. Mengaitkan waktu efektif ke kapasitas omset dan target aktivitas. Ambil contoh sebagai berikut. Nilai deal rata-rata 25 juta rupiah. Jumlah sales 3 orang.
Jenis penjualan, jasa pelatihan. Harga pelatihan, Rp5 juta per orang. Rata-rata satu deal sama dengan 5 peserta. Asumsi lain tetap menggunakan praktik B2B jasa pelatihan yang realistis. Asumsi dasar waktu kerja efektif per sales. Aktivitas penjualan dan durasi. Pilih aktivitas yang langsung berdampak ke closing. Komposisi aktivitas harian per sales. Bagi 5 jam per hari secara realistis. Kapasitas aktivitas bulanan per sales. Turunkan ke volume bulanan. Rahasia konversi, jasa pelatihan B2B, gunakan data historis atau asumsi konservatif. Kapasitas closing per sales. Konversi aktivitas menjadi hasil. Kapasitas omset per sales. Kalikan closing dengan nilai transaksi rata-rata. Target omset aman per sales. Buat omset aman dengan cara mengetahui kapasitas maksimum. Gunakan faktor keamanan. Ini mencegah burnout dan deviasi operasional. Kapasitas tim sales 3 orang. Target omset tim yang realistis 350 sampai 375 juta rupiah per bulan. Target aktivitas resmi per sales. Agar target omset tercapai, target aktivitas harus memenuhi funnel. Tim 3 sales. Target aktivitas resmi per sales. Agar target omset tercapai, target aktivitas harus memenuhi funnel. Validasi dengan kapasitas operasional. Pastikan delivery mampu mengeksekusi hasil penjualan. Jika delivery hanya mampu Rp180 juta per bulan, maka target omset dikunci di Rp180 juta. Aktivitas disesuaikan, bukan dipaksakan. Logika kendali manajemen. Waktu efektif, aktivitas, konversi, closing, omset. Jika target omset tidak tercapai, kurang peserta, cek closing. Kurang closing, cek proposal. Kurang meeting, cek call dan waktu efektif. Tidak ada asumsi abstrak, semua bisa ditelusuri. 110 jam per bulan, 44 meeting, 22 proposal, 5-6 closing, 200-240 juta rupiah omset per bulan. Kesimpulan utama, kapasitas realistis per sales kurang lebih Rp125 juta per bulan. Kapasitas tim, 3 sales, kurang lebih Rp375 juta per bulan. Target peserta pelatihan, kurang lebih 75 orang per bulan. Target ini selaras dengan waktu kerja, aktivitas, dan harga jasa pelatihan.